ia menunda taubat terlalu lama, sampai Allah menegurnya dengan cara yang tak terduga. Di malam hujan itu, sebuah azan mengubah arah hidupnya. Malam selalu menjadi sahabat setia Raka. Saat lampu-lampu kota menyala dan manusia lain pulang untuk beristirahat, justru disitulah hidup Raka benar-benar dimulai. Di sudut-sudut gelap kota, namanya dikenal bukan sebagai pemuda baik-baik, melainkan simbol kebebasan tanpa batas. Usianya baru 25 tahun, tapi dosa yang ia kumpulkan terasa jauh lebih tua. Maksiat baginya bukan sekedar kesalahan, melainkan gaya hidup yang ia banggakan. Tempat hiburan malam, minuman keras, dan tawa hampa menjadi rutinitas yang terasa lebih nyata daripada nasihat agama yang pernah ia dengar di masa kecil. Raka sebenarnya tidak bodoh. Ia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ia hafal larangan-larangan itu di luar kepala, tapi memilih menutup mata. Setiap kali azan berkumandang dari masjid yang dilewatinya, hatinya sempat bergetar, namun hanya sesaat. Ia selalu punya alasan untuk mengabaikannya. Tuhan Maha Pengampun, gumamnya sambil tersenyum sinis. Dalam pikirannya, taubat adalah sesuatu yang bisa dijadwalkan, seolah ajal mau menunggu sampai ia puas dengan dunia. Di rumah kecil yang jauh dari hiruk-pikuk malam, ibunya hidup dalam sunyi yang berbeda. Setiap malam, ia menunggu suara motor Raka pulang dengan hati penuh cemas. Kadang Raka pulang menjelang subuh, kadang tidak pulang sama sekali. Sang ibu tak pernah marah, tak pernah memaki. Yang ia lakukan hanyalah mengambil wudhu, menghadap kiblat, dan menangis dalam doa. Air matanya jatuh di sajadah yang sama, malam demi malam. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku rela miskin, aku rela sakit. Asal anakku kau selamatkan dari hidupnya sendiri. Malam Jumat itu terasa berbeda. Raka menerima pesan beruntun dari teman-temannya. Ajakan pesta yang katanya sekali seumur hidup. Musik, minuman, dan janji kesenangan instan kembali memanggilnya. Tanpa pamit, ia mengambil jaket, menyalakan motor, dan melaju meninggalkan rumah. Ia tak melihat ibunya yang sempat terbangun, memandang punggung anaknya sambil menahan tangis. Entah kenapa, dada sang ibu terasa sesak malam itu. Hujan turun tanpa peringatan. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota yang berpendar seperti ilusi. Raka justru menambah kecepatan, tertawa bersama teman di belakangnya, merasa kebal terhadap apapun. Angin malam menerpa wajahnya, dan untuk sesaat, ia merasa hidup sepenuhnya, tanpa sadar bahwa beberapa detik ke depan akan mengubah segalanya. Dari kejauhan, sebuah bayangan besar muncul di tengah hujan. Lampu truk menyilaukan mata. Raka sempat mengumpat. Lalu, suara benturan keras memecah malam. Hantaman itu tidak hanya meremukkan motor Raka, tapi juga kesadarannya tentang hidup. Tubuhnya terpental beberapa meter sebelum akhirnya tergeletak tak berdaya di atas aspal yang dingin. Hujan mengguyur wajahnya tanpa ampun, bercampur darah yang mengalir dari pelipis dan lengannya. Raka mencoba bergerak, tapi seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Nafasnya tersengal, dadanya seperti ditekan beban tak terlihat. Suara teriakan orang-orang terdengar samar, seolah berasal dari dunia lain yang semakin menjauh darinya. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak pernah ia pedulikan justru terdengar paling jelas. Dari kejauhan, azan Isya menggema pelan namun menusuk, keluar dari masjid kecil yang lampunya redup di pinggir jalan.
Setiap lafaznya seperti memukul kesadarannya yang tersisa. Raka terdiam. Air matanya bercampur hujan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia ingin waktu berhenti. Bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk meminta satu kesempatan lagi. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya merayap perlahan. Bukan takut mati semata, tapi takut bertemu Allah dalam keadaan seperti ini. Dalam benaknya, dosa-dosa bermunculan satu persatu seperti tayangan yang tak bisa dihentikan. Sholat yang ia tinggalkan, nasihat ibunya yang ia abaikan, malam-malam maksiat yang ia anggap biasa. Ya Allah, jangan sekarang. Bisiknya lemah, hampir tak Sirene ambulans memecah hujan. Tubuh Raka diangkat dengan hati-hati. Rasa sakit menjalar saat tandu berguncang. Matanya setengah terbuka, pandangannya buram. Di dalam ambulans, lampu putih terasa menyilaukan. Ia mendengar petugas medis berbicara cepat, menyebut angka-angka yang tak ia pahami. Di antara suara itu, wajah ibunya tiba-tiba muncul di pikirannya. Wajah lelah dengan mata sembab yang selalu menunggunya pulang. Kesadarannya naik turun seperti ombak. Dalam detik-detik itu, Raka merasa dirinya benar-benar sendirian. Tak ada teman pesta, tak ada tawa, tak ada musik keras. Hanya dirinya dan ketakutan yang telanjang. Hatinya menjerit, menyesali kesombongan yang selama ini ia peluk erat. Jika ini akhir hidupnya, ia sadar satu hal. Semua kesenangan itu tak ada nilainya sama sekali. Lalu gelap menelan segalanya. Dalam ketidaksadaran itu, Raka merasa berada di ruang sempit yang menyesakkan. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya denyut penyesalan yang menyiksa. Ia ingin berteriak, tapi tak bersuara. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar memahami arti kehilangan. Kehilangan kesempatan untuk kembali. Sampai akhirnya, di tengah kegelapan itu, sebuah suara lembut namun tegas terdengar jelas. Belum waktumu. Raka tersentak, seolah ditarik kembali dengan paksa ke dunia yang pernah ia sia-siakan. Raka terbangun dengan napas tersengal, seolah baru saja diselamatkan dari tenggelam. Bau obat dan suara alat medis menyambutnya. Lampu putih ruang IGD menyilaukan matanya yang masih lemah. Tubuhnya terasa asing, sakit di setiap sudut, namun masih hidup. Seorang perawat berteriak memanggil dokter saat monitor jantungnya menunjukkan garis yang sempat tak stabil. Raka menatap langit-langit ruangan itu lama. Hatinya bergetar oleh satu kenyataan pahit. Ia nyaris mati. Dokter akhirnya menenangkannya. Dengan wajah serius, ia berkata pelan, "Kamu ini keajaiban. Benturan sekeras itu biasanya tidak menyisakan kesempatan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit di tubuhnya. Raka memalingkan wajah. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup bukanlah miliknya sepenuhnya. Malam semakin larut ketika ruang IGD mulai sepi. Raka terjaga sendirian. Pikirannya dipenuhi gema suara misterius yang ia dengar dalam ketidaksadaran. Belum waktumu. Kalimat itu berulang, seperti pengingat yang tak memberi ruang untuk lupa. Ia sadar, hidup yang dikembalikan ini bukan hadiah gratis, melainkan amanah yang selama ini ia sia-siakan. Pintu ruangan terbuka perlahan. Ibunya masuk dengan langkah ragu. Matanya merah dan bengkak. Saat pandangan mereka bertemu, Raka tak sanggup lagi menahan diri.
Tangannya gemetar mencari genggaman sang ibu. "Bu, Raka hampir nggak pulang," katanya dengan suara pecah. Sang ibu menangis, namun senyum syukur mengembang di wajahnya. Ia mengusap rambut anaknya, seolah Raka kembali menjadi bocah kecil yang dulu sering ia doakan. Di antara isak tangis itu, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa ingin kembali, bukan kembali ke rumah saja, tapi kembali kepada Allah. Dengan suara lirih dan terbata, ia berjanji dalam hati, "Kalau aku diberi satu kesempatan lagi, aku tidak ingin hidup seperti kemarin." Untuk pertama kalinya, taubat bukan lagi wacana. Ia menjadi kebutuhan yang mendesak. Hari setelah keluar dari rumah sakit, menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada rasa sakit di tubuh Raka. Ia harus belajar hidup dengan wajah yang sama, lingkungan yang sama, dan godaan yang tidak ikut menghilang. Ponselnya masih dipenuhi pesan dari teman-teman lama, ajakan nongkrong, pesta, dan candaan tentang hidup bebas. Setiap kali layar ponsel menyala, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia sadar, hijrah bukan tentang mengubah tempat, tapi menguatkan niat. Langkah pertamanya menuju masjid terasa canggung. Raka berdiri di halaman, ragu untuk masuk. Ia merasa terlalu kotor untuk berada di sana. Namun suara azan yang dulu menyadarkannya kini memanggil dengan lembut. Ia masuk dan duduk di saf paling belakang, menundukkan kepala. Air matanya jatuh saat imam membaca ayat tentang ampunan Allah. Raka menangis bukan karena sedih, melainkan karena harapan. Malam demi malam, Raka belajar sholat kembali. Gerakannya kaku, bacaannya terbata. Tapi setiap sujud terasa seperti pulang setelah tersesat terlalu lama. Ia mulai mengganti waktu-waktu maksiatnya dengan duduk diam, merenung, dan mendengarkan kajian. Ia tak pernah merasa sekuat ini justru saat mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Suatu malam Jumat, Raka berdiri sendirian di masjid kecil tempat ia dulu terbaring antara hidup dan mati. Lampu-lampu redup, hujan kembali turun, hampir sama seperti malam itu. Ia menatap sajadah, lalu berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, jika Engkau masih menunda ajalku, jangan Engkau kembalikan aku pada diriku yang lama." Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta dunia. Ia hanya meminta istiqomah. Raka tahu ia bukan orang suci. Masa lalunya tidak terhapus begitu saja. Tapi kini ia mengerti satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Allah tidak menunggu kita menjadi baik untuk mencintai kita. Allah mencintai kita agar kita mau menjadi baik. Dan selama napas masih ada, pintu taubat itu selalu terbuka. Bahkan untuk seorang ahli maksiat sepertinya.